Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, hari ini gue ingin berbicara tidak secara langsung terkait dengan Manchester United, tapi ada hubungannya juga ya. Jadi kemarin atau ketika gue pertama kali dapat informasi ini terkait dengan klub Belanda nih. Jadi mungkin Sobat Football United ada beberapa yang terlalu alergi kayaknya sama Belanda. Di skip aja videonya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ingin lebih tahu apa yang ingin gue bahas ya. Jadi Feyenoord ini merupakan klub Belanda yang gue support di sini. Ini secara mengejutkan berpisah dengan head coachnya Brian Priske, yang sebenarnya juga belum lama ya. Brian Priske ini menjadi head coach di Feyenoord, lebih tepatnya sebenarnya mulai awal musim ini, karena menggantikan Arne Slot yang pindah ke Liverpool. Brian Priske yang memiliki pengalaman di Liga Belgia dan juga di kompetisi Liga Ceko ya, Republik Ceko. Ini diidentifikasi kabarnya sudah sekitar setahun oleh Dennis Teklose, technical director dari Feyenoord, sebelum akhirnya didatangkan nih ke Rotterdam. Tapi ternyata belum genap semusim sudah berakhir. Ada apa? Padahal Feyenoord sendiri baru saja membuat kejutan nih di Champions League. Mereka menang 3-0 menghadapi Bayern Munchen. Mereka bisa lolos ke babak playoff. Untuk klub sebesar atau seukuran Feyenoord ya, mereka bisa ke playoff ini dihitung sebagai sesuatu yang bagus, walaupun setelahnya mereka mendapatkan hasil buruk secara beruntun. Alasan dari klub, nah ini nanti yang menarik ya, disebutkan bahwa Brian Priske ini, di tangan Brian Priske, Feyenoord ini tidak konsisten, nomor satu ya. Nomor dua, bagaimana hubungan antara Brian Priske sendiri dengan manajemen ini dikabarkan tidak segaris. Lalu nomor tiga, ada kabar juga ini ya terkait dengan situasi di dressing room. Nah, ini menarik karena kalau gua hubungkan dengan Manchester United, nah di sini ada hubungannya dengan Manchester United ya. Bagaimana situasi ini menurut gua, peran dari manajemen ini sangat sentral, sangat kuat, bahkan sangat vital banget. Sama-sama ya, Manchester United dan juga Feyenoord, mereka pakai bukan manajer, mereka pakai head coach. Jadi yang mengidentifikasi calon ini yang sesuai itu adalah manajemen. Dalam hal ini kalau di Feyenoord adalah Dennis Teklose, technical director. Dimana dengan squad yang ada, peninggalan dari Arne Slot, idenya sebenarnya adalah bagaimana pelatih baru dari Feyenoord ini akan meneruskan filosofi permainan dari Arne Slot. Tentu saja bukan copy-paste, bukan copycat katakanlah seperti itu, tapi dimodifikasi juga tidak terlalu besar. Intinya tetap dengan permainan sistemnya Arne Slot sebagai dasar. Dengan intensitas yang tinggi ya. Permainan bola sentuhan yang sedikit, bola mengalir. Arne Slot bermain dengan 4-3-3, sama seperti yang dilakukan di Liverpool. Brian Priske ternyata ini lebih ke 3-4-3. Nah, ada hampir yang sama ya kan dengan situasi di Manchester United. Lalu Feyenoord ini bukan klub ibaratnya gini, bukan klub pembeli pemain begitu ya. Mereka juga harus secara aktif, mereka juga harus menjual pemain-pemainnya. Karena inilah cara mereka menjalankan klub. Beda dengan Manchester United ya, mereka mungkin bisa lebih membeli pemain jadi, katakanlah seperti itu. Walaupun sekarang situasi keuangan nampaknya juga harus membuat Manchester United memiliki strategi yang berbeda di finansial. Tapi poin gue adalah, tentu saja Feyenoord harus menjual pemain. Mungkin juga pemain-pemain vital. Tapi bagaimana pemain baru yang didatangkan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tim. Nah, dengan Arne Slot, mereka biasa bermain dengan 4-3-3. Ini dari sisi formasi saja, belum filosofi permainan dan lain-lain. Turunannya, tim muda dan lain-lain juga mengacu ke tim utama. Sementara Brian Priske datang dengan hal yang lumayan jauh ini perbedaannya. Dan ternyata dianggap tidak berhasil ya dengan apapun alasannya, lalu diakhiri. Nah, sebelum gue
berbicara dengan Manchester United, sebenarnya ada contoh juga nih di Ajax Amsterdam, di mana musim lalu mereka berantakan, sangat berantakan mereka. Dan mereka di musim panas tahun lalu menunjuk pelatih Itali, Francesco Farioli. Ajax by the way sekarang menyalip PSV ya di era divisi, setelah sebelumnya tertinggal poin sangat jauh. Tapi perlahan Francesco Farioli ini bisa membuat hasil yang konsisten. Nah, salah satu kunci kenapa kok Ajax ini berantakan musim lalu adalah manajemen. Dan salah satu kunci bagaimana situasi ini bisa berubah adalah mereka menunjuk manajemen yang baru. Salah satunya adalah Alex Cruz di bulan April tahun lalu, menjelang musim panas ya, di penghujung musim lalu, di mana musimnya berantakan. Lalu menata squad, termasuk juga bekerja dengan manajer ataupun head coach ya, memiliki kesepahaman, memiliki sinergi yang bagus. Perlahan tapi pasti mereka kembali ke posisinya seharusnya. Manajemen lagi-lagi. Tadi kenapa kok Feyenoord merosot ya? Yang menunjuk Brian Priske sebagian besar adalah keputusan manajemen tentu saja. Ternyata ada salah perhitungan. Nah, sekarang balik lagi ke situasi di Manchester United kali ini. Di Manchester United, manajemennya sendiri, menurut gua, baru bisa bekerja optimal, ya, sedikit, bukan bekerja optimal, mulai bekerja optimal, mungkin itu ya, setelah Dan Ashworth cabut. Praktis, sebagian atau setengah periode musim ini adalah periode berantakan dari Manchester United. Mereka, menurut gua, manajemen membuat keputusan yang keliru dengan memperpanjang Erik ten Hag ya, ternyata seperti itu. Lalu, bagaimana mereka memiliki personel yang berbeda di penghujung tahun lalu. Ada penyesuaian dan mereka bekerja dengan personel yang berbeda, dengan tanggung jawab yang juga berbeda. Jason Wilcox kabarnya sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih, ya kan. Lalu situasi juga dengan squad Manchester United, di mana squad Manchester United ini ya warisan dari sistem filosofi sebelumnya. Erik ten Hag mewarisi dari squad sebelumnya, dari Ole Gunnar Solskjaer dan seterusnya. Di mana kalau gue lihat ya, dari mungkin dari sisi formasi dulu, tidak banyak jauh berbeda. Walaupun implementasi gaya permainan di lapangan tentu saja tidak sama ya. Karakter dari masing-masing manajer ataupun pelatih juga berbeda-beda. Kali ini Manchester United ada perubahan yang drastis menurut gue. Dari karakter pelatih, dari sistem teknis yang ingin diimplementasikan, banyak perbedaan dari periode sebelumnya. Dan melihat dari situasi di Feyenoord dan juga di Ajax, bismillah. Bagaimana perhitungannya ini semua? Karena ada konsekuensi yang besar. Musim ini misalnya, ini merupakan salah satu konsekuensinya, di mana Manchester United babak belur musim ini. Oke, tapi fans tentu saja dengan babak belurnya Manchester United musim ini memiliki pengharapan yang lebih bagus dong ya, lebih besar untuk musim depan. Dan menurut gue sangat wajar. Gue pun juga demikian, walaupun mungkin gue belum bisa berharap Manchester United jadi juara Liga misalnya seperti, tapi gue berharap lah Manchester United bisa lolos zona Eropa, bisa dapat trofi lagi, ini dan itu gitu ya. Bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit ketika menghadapi tim 4 besar ataupun 6 besar. Hal-hal seperti itu bisa lebih kuat di Old Trafford ya. Tapi ternyata hal itu juga sangat terkait dengan kinerja manajemen. Karena head coach posisi ini memiliki keterbatasan, di mana dia jelas lebih menangani situasi teknis di lapangan latihan, tujuannya untuk di lapangan pertandingan. Hal lainnya di tangan manajemen, yang di mana saat ini penilaian gue terhadap manajemen Manchester United masih belum bagus. Kesalahan keputusan terkait dengan Erik ten Hag,
Yang sekali lagi ya, menurut gue kalau memang seperti ini harusnya disudahi di musim panas kemarin. Lalu bagaimana pergerakan di bursa transfer yang belum memuaskan menurut gue ya. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah perhitungan ketika mereka menunjuk Ruben Amorim. Oke. Perhitungan pertama mungkin mereka sudah tahu musim ini akan berantakan. Tapi bagaimana dengan musim depan? Bagaimana target untuk musim depan? Rencananya untuk bisa menopang target tersebut apa? Sementara personel pun saat ini masih belum rapi menurut gue. Masih belum jelas siapa, posisinya apa, tanggung jawabnya apa. Christopher Vivel belum jelas nih apakah akan diperpanjang secara permanen atau tidak. Jason Wilcox, apa sebenarnya role perannya? Sir Dave Braithwaite, apa role perannya? Hal-hal seperti itu menurut gue harus dirapikan dulu ya. Sehingga kalau mereka sudah rapi, keputusan-keputusan selanjutnya terkait dengan mensupport sang head coach Ruben Amorim ini bisa lebih bagus juga outcome-nya, hasilnya. Kalau tidak, gue khawatir musim depan ya Manchester United masih belum bisa jauh lebih baik dibanding bahkan musim lalu. Itu yang gue khawatirkan dan semoga itu tidak terjadi. Inti dari pembicaraan kali ini adalah klub Manchester United ya, manajemennya di bawah Ineos ini memegang peran yang sangat penting, sangat sentral, sangat vital, dan sampai saat ini masih meragukan, setidaknya untuk gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.